kami masing-masing, untuk kami semakin menyadari pertolongan Tuhan akan nyata kepada kami tiap-tiap hari. Bagi Allah tidak ada perkara yang tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ajar kami untuk kami setia. Dan kami rindu pada pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu yang lemah ini Tuhan kuatkan dengan firman-Mu. Pelihara hati dan pikiran kami pada pagi hari ini untuk kami setia menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Dan hidup kami terus berkemenangan di dalam Tuhan. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, kami siap untuk Tuhan bentuk bahwa kami, untuk kami sungguh-sungguh tunduk di bawah hadirat-Mu, tunduk di bawah kuasa otoritas firman Allah. Hamba-Mu yang terbatas ini, berikan hamba-Mu kekuatan hikmat surga-Mu. Sembunyikan aku di belakang kuasa salib-Mu. Kami berdoa menyerahkan waktu ini Bapa dalam pemberitaan firman Allah yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan saudara duduk kembali. Salam saudara yang terkasih. Salam. Puji Tuhan, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal 50. Kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 21. Kejadian pasal 50 ayat 19, 20 dan 21. Ada 3 ayat. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Kejadian pasal 50 ayat 19, 20 dan 21. 1, 2, 3. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah merekatkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekatkan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Allah dari hari ke hari sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan. Khotbah hari ini saya memberikan judul hidup yang berkemenangan. Seperti apakah hidup yang berkemenangan? Hidup yang diberkati oleh Tuhan. Hidup yang sungguh-sungguh kita menerima berkat Allah yang berkelimpahan dari hari ke hari sebagai orang-orang percaya dalam Tuhan. Semua orang pasti ingin hidup berkemenangan. Amin. Amin. Hidup yang berkelimpahan, katakan amin. Hidup yang ditolong oleh Tuhan. Hidup yang dipelihara oleh Tuhan. Hidup yang sungguh-sungguh firman Tuhan, saudara, pujian kepada Tuhan pada hari ini. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Allah sumber segala-galanya. Sehingga firman Tuhan ini berkata, hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkemenangan hanya di dalam Yesus Kristus. Yang pertama yang kita mau melihat pada firman Allah ini, yaitu seorang pribadi, yaitu Yusuf. Yusuf memiliki kehidupan yang sungguh baik, luar biasa. Saudara-saudara yang ingin membunuh, ingin membalaskan, melakukan kejahatan kepadanya, melakukan hal-hal yang buruk kepada Yusuf. Dia ingin mereka, saudara-saudaranya itu ingin memasukkan ke dalam sumur. Bahkan begitu jahatnya
dia ingin juga menjual Yusuf itu ke pedagang Mesir. Luar biasa saudara yang kekasih. Dia sungguh-sungguh mengalami hidup yang pahit. Dia masuk penjara karena Injil. Dia masuk penjara karena nama Yesus. Tetapi hal yang berkesan, hal yang sungguh-sungguh luar biasa, pribadi yang tangguh imannya kepada Tuhan. Yusuf memiliki hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Katakan amin. Yusuf pribadi yang sungguh-sungguh berharap kepada nama Yesus yang unggul satu-satunya. Yesus menerima saudara-saudaranya apa adanya mereka. Yusuf menerima saudara-saudara yang membenci Yusuf, yang memusuhi Yusuf, yang jahat kepadanya. Dia tidak membalas yang buruk kepadanya. Dia tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Seperti apakah? Sehingga kita juga bisa seperti Yusuf berkemenangan di dalam Tuhan. Yang pertama adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara yang kekasih Tuhan, Yusuf dimusuhi, dibenci, difitnah, sungguh-sungguh dicaci maki, dimasukkan penjara karena Injil Kristus. Tetapi Yusuf tidak memiliki amarah, dendam kepada saudara-saudaranya. Apa yang dia miliki? Dia tidak melakukan kejahatan dengan, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini kunci kemenangan di dalam Tuhan. Kenapa kita bisa menang? Karena kita tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Sehingga saudara diberkati, katakan amin. Saudara ini hidup berkemenangan, hidup berbahagia di dalam Tuhan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Balas caci maki dengan ramah kepada seorang dengan yang lain, dengan kata yang baik seorang dengan yang lain, sekalipun itu pahit. Yusuf mengalami kepahitan luar biasa, tapi dia tidak menyimpan kejahatan di dalam hatinya. Dia percaya bahwa Yesus yang terbaik. Yesus sungguh-sungguh Allah hukum yang tertinggi, hakim yang tertinggi. Amin. Saya mau katakan hari ini, yang membela engkau saat engkau menerima hal yang tidak sepantasnya, mungkin engkau memiliki hakim yang adil. Engkau memiliki hakim yang adil, yaitu Yesus di pihakmu. Katakan amin. Allah di pihakmu. Allah berperkara di dalam segala kehidupanmu. Sekalipun itu tidak wajar, saudara harus ada dan saudara menerima itu. Percayalah, Yesus akan di pihakmu. Yesus di pihak orang-orang yang benar. Yesus melihat dengan mata yang sungguh-sungguh tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah adalah hakim yang tertinggi. Dia tidak mau menghukum saudara-saudaranya. Betul, saudaraku? Ayat 19 dikatakan, sekali lagi saya membaca buat kita. Ayat ke-19 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Luar biasa. Janganlah takut, saudaraku. Apakah aku ini pengganti Allah? Aku
Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 13. Mari kita membaca kepada firman Tuhan ini. Ibrani pasal 10 ayat 13. Minta tolong salah satu seorang untuk membacakan. Ibrani pasal 10 ayat 13. Minta tolong satu orang untuk membaca bagian firman Tuhan ini. Ibrani 10 ayat 13. Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Puji Tuhan. Firman Tuhan dengan tegas hari ini berkata kepada kita, jemaat GKB segala bangsa, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dikatakan sekali lagi, saya akan membacakan buat kita. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, Yesus yang berkata kepada kita, pembalasan adalah hakku. Amin. Saudara tidak punya hak untuk membalas kepada siapapun yang sekarang ini sedang menyakiti engkau. Amin. Saya dan saudara tidak punya hak untuk membalas orang-orang yang tidak bersikap baik terhadapmu dan terhadapku. Yesus berkata, aku mempunyai hak untuk membalas. Yesus adalah hakim yang adil. Luar biasa, saudara yang terkasih. Pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Tuhan tidak diam. Amin. Tuhan Maha tahu apa yang kau buat dalam hidupmu. Itu baik, itu buruk, itu selaras dengan hatinya Tuhan. Itu selaras dengan kehendaknya Tuhan. Firman Tuhan hari ini, selaraskanlah hidupmu kepada Tuhan untuk melakukan kebaikan di dalam hidup sehari kesehari. Sekalipun itu baik, percayalah bahwa Tuhan di pihak orang-orang yang benar. Amin. Yusuf tidak gentar, saudara yang dikasih. Yusuf tidak kecil hati. Yusuf tidak merasa kecewa dan tidak ragu. Tapi dia tetap melakukan kebaikan Allah ini. Dan dia menjadi seorang pemenang. Kalau engkau menjadi orang pemenang, lakukan apa yang dimau oleh Tuhan. Amin. Kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan, engkau memberi kemenangan di dalam Tuhan, lakukan apa yang dimau oleh Tuhan. Jangan apa yang dimau oleh dirimu, maka dirimu bisa salah. Di mana kita bisa melakukan apa yang dimau oleh Tuhan? Yaitu di dalam firman-Nya. Firman-Nya bagaimana? Lakukan dengan hati yang tertuju kepada Kristus segala hal yang kita buat dari hari ke hari. Firman Tuhan berkata, apapun yang kau buat, buatlah seperti untuk Tuhan. Mata kita tertuju kepada Kristus, hati kita tertuju terpaut kepada Kristus, maka engkau akan hidup berkemenangan. Kalau saudara terpaut kepada dunia, maka saudara tidak akan bisa berkemenangan. Kenapa? Dunia hanya bisa menghancurkan. Ya. Dunia tidak pernah bisa menjanjikan engkau diberkati, engkau akan baik, hidupmu akan lebih baik, masa depanmu ada, masa depanmu kilat gemilang.
hanya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan, percayalah, seperti Yusuf yang selalu memberikan pengampunan kepada saudara-saudara yang membencinya. Lepaskan pengampunan kalau hari ini ada yang menyakiti engkau. Amin. Lepaskan pengampunan, berikan mereka hati untuk sungguh-sungguh saudara mengasihi mereka. Susah bukan? Ya, karena daging saudara lemah. Tapi saat saudara mau tunduk kepada Allah, tunduk kepada firman, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, jangan tunduk kepada aturanmu, jangan tunduk kepada aturan dunia ini, tapi tunduk kepada Allah yang hidup. Maka saudara bisa hidup berkelimpahan. Karena yang memegang kendali adalah Tuhan segala sesuatunya. Amin. Yang memegang kendali dari ujung rambut sampai ujung kaki bahwa hati ini adalah Kristus, Roh Kudus yang berdiam. Itu yang membuat hatimu akan penuh sukacita walaupun ada kesulitan. Ya, ada kesulitan, tapi saudara tetap berlimpah dengan kasih Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sungguh luar biasa. Yusuf sangat bergaul dengan Tuhan, saudara. Nggak mungkin kalau Yusuf tidak bergaul dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, sehingga dia bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dia sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan dengan luar biasa. Sudahkah kau bergaul dengan Tuhan dengan luar biasa setiap hari? Seperti apakah saudara bergaul dengan Tuhan? Yaitu dengan bersekutu, dengan hidup yang bergantung di dalam doa tiap hari. Maka hidupmu, hatimu, pikiranmu, segala langkahmu, kendalinya Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Amin. Kendalinya Tuhan yang mengatur segala yang engkau buat dari hari ke hari. Inilah hidup yang berkelimpahan. Bukan karena semuanya ada. Itu bonus, saudara. Saudara bisa menikmati makan, menikmati sandang, menikmati papan, menikmati hal-hal yang bisa dilihat oleh kita secara lahiriah. Itu adalah bonus yang dikanugerahkan kepada Tuhan. Amin. Tapi ingat, saudara, saat saudara hatinya di dalam kendalinya Allah, hatimu di dalam kendalinya Kristus, maka Allah akan menyatakan hal-hal yang mustahil akan turun atas saudara dan saya. Kenapa? Karena Allah yang berfirman. Allah yang berfirman adalah Allah yang sungguh-sungguh punya otoritas untuk menyatakan perkara besar bisa terjadi. Katakan amin. Engkau berpikir, oh tidak mungkin. Dunia bisa berkata tidak mungkin. Yusuf mengalami perjalanan yang sangat pahit, tapi dia bisa melewati. Kenapa? Karena dia berjalan dengan Tuhan. Dia berjalan dengan Yesus. Dia bergaul dengan Tuhan tiap hari. Dia sungguh-sungguh memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan tiap hari, sehingga dia bisa berkemenangan di dalam Tuhan. Ini prinsip sebagai orang percaya. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan,
menabur. Amin. Mungkin hal yang sepele memberikan tumpangan kecil sekali. Oh, dilihat oleh manusia itu nggak ada arti. Tetapi Tuhan melihat itu luar biasa. Kenapa? Karena saudara memberi kepada Allah. Segala sesuatu yang kita bawa kepada Allah, Allah akan membalas kepadamu yang terbaik. Katakan amin. Iya. Kenapa? Karena Allah, sumber hidupmu itu, akan membalas apa yang engkau buat dalam hidupmu. Apa yang engkau tabur baik, engkau akan menuai yang baik. Jadi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua, bagaimana kita bisa hidup berkemenangan, hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Yang pertama, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Yang kedua adalah hidup di dalam rencana Allah. Amin. Hidup di dalam rencana Allah melalui hal-hal yang baik yang dihadapi oleh Yusuf. Kita melihat di sini tokoh Yusuf luar biasa. Hal-hal yang baik yang dia lewati, tapi dia percaya ada rencana Tuhan di atas semua yang sedang dijalani. Yusuf sungguh-sungguh percaya akan rencana agung, yaitu rencana Tuhan. Yusuf melewati masa-masa sulit itu karena dia melihat itu belum seberapa apa yang sudah Allah buat kepadanya. Ini luar biasa, saudara. Yusuf melewati masa-masa sulit itu, dia berkata ini belum seberapa. Dia menyadari begitu Allah itu mengasihi. Begitu Allah sudah lebih dulu berkorban untuknya. Allah berkorban lebih dulu kepada Yusuf, dan Allah juga lebih dulu berkorban untuk saudara dan saya. Katakan amin. Allah berkorban buat saudara, dan Allah juga lebih dulu berkorban buat saya. Kasih-Nya yang besar sudah dinyatakan kepada kita, sehingga saudara boleh ada sampai hari ini. Amin. Saudara ada sampai hari ini bukan karena saudara hebat, bukan saudara mampu, karena ini adalah kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada saudara, sehingga saudara bisa kuat berdiri. Dan saya bisa ada sampai hari ini kuat berdiri, itu karena rahmat dan kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Tuhan berkata, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Diberkatilah engkau kalau engkau menaruh harapanmu kepada Tuhan. Jangan pernah menganggap saudara bisa segala-galanya tanpa Tuhan. Amin. Jangan pernah saudara anggap remeh Tuhan gak bisa berbuat apa-apa dalam hidupmu. Tuhan bisa berbuat lebih dari apa yang saudara pikirkan. Kenapa? Karena Tuhan itu luar biasa. Amin. Tuhan bisa menyatakan yang baik buatmu. Katakan amin. Tuhan bisa menyatakan perkara-perkara yang sulit sekalipun bagi kita sulit, tapi Allah bisa menyatakan itu hal yang baik supaya kita belajar untuk semakin mengandalkan Dia. Melewati apa? Melewati setiap hal-hal yang pahit yang kita hadapi dalam hidup ini. Tuhan memberikan pembelajaran itu bukan hal-hal yang nyaman,
di zona-zona aman. Tapi Tuhan juga memberikan pembelajaran di zona-zona yang kadang sama sekali tidak nyaman. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu sungguh tidak pernah tinggalkan saudara. Amin. Tuhan berdiri tegak, Tuhan ada di dalammu, Tuhan menuntunmu karena Dia Immanuel. Tuhan menyertai engkau. Firman-Nya berkata hari ini, aku sekali-kali tidak akan tinggalkan engkau, dan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Ini rencana aku. Tinggallah di dalam rencana Allah, maka saudara akan hidup tenang. Tidak dikuasai dengan kesulitan, tadi dikuasai oleh kasih Tuhan. Amin. Hiduplah di dalam rencana Allah itu, karena rencana Allah itu yang terbaik di dalam hidup kita. Rancangan-rancangan yang ada padaku, rancangan-rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Luar biasa. Kenapa orang percaya bisa tetap tenang hidupnya walaupun ada kesulitan? Kenapa orang percaya bisa tetap eksis hidupnya, tetap bisa senyum, tetap rumah tangganya tenang, adem ayem, walaupun ada tantangan di sana? Kenapa saudara? Jawabannya di sini. Karena hidup di dalam rencana Allah. Amin. Saudara, kalau hidup di dalam rencana Allah, saudara tidak akan mudah terombang-ambing segala keadaan di dunia ini yang mudah menghanyutkan saudara. Tapi saat saudara hidup di dalam rencana Allah yang agung, saudara tetap optimis. Sebagaimana Yusuf tetap optimis kepada panggilan Allah. Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakang, tetapi aku lari kepada tujuan, yaitu tujuan panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Panggilan Allah membuat Paulus sungguh-sungguh tetap optimis hidupnya, panggilannya kepada Allah Bapa surgawi. Dia tidak patah arang. Dia tidak dalam tekanan, sekalipun itu dalam tekanan. Amin. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam rencana Allah yang agung. Jadi kalau saudara mau hidup tenang, hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan, hidup di dalam rencana Allah. Hidup di dalam rencana Allah yang membuat saudara hidup bisa terarah, hidup bisa mapan. Ya, karena ini jelas orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh bergantung kepada Allah dipelihara, katakan amin. Dia tidak akan menjadi ekor, tapi dia menjadi kepala, katakan amin. Dia tidak akan dipermalukan. Kenapa? Karena dia pegang nama Yesus. Saudara, kalau mau melewati badai hidup ini, pegang Yesus dengan erat-eratnya, maka saudara bisa angkuh. Saya tidak akan pernah berhenti, walaupun pernah menyetop saya. Mungkin orang-orang di sini ya saya memaklumi bahwa orang-orang di sini ya nggak seiman ya. Saya selalu memberikan orasi pada anak-anak TK di sini. Nama Yesus luar biasa menggema. Jadi saya betul-betul orasi saya itu menggetarkan anak-anak. Bagaimana nama Yesus itu? Nama yang terindah dalam hidupmu. Saya mengatakan seperti itu. Saya melihat wajah-wajah mereka langsung berbinar-binar. Saya benar-benar, dan saya terlalu yakin ini pekerjaan Roh Kudus yang bekerja. Dan ini ada menjadi anak-anak
yang Tuhan percayakan kepada aku secara khusus untuk saya bisa ngomong mereka, membawa mereka di dalam panggilan Allah, supaya mereka punya iman yang tangguh, tidak menjadi anak-anak yang cengeng. Saya suka berkata kepada anak-anak, khususnya anak-anak TK di sini, kalau ada yang ganggu sedikit, kenapa kamu nangis? Udah bersyukur aja, berterima kasih aja. Waduh, kok saya suruh berterima kasih? Iya, terima kasih. Maka kamu akan menjadi jiwa yang tangguh, orang hebat. Ya. Sedikit-sedikit, jangan, aduh kamu begini, enggak. Lewati aja, terima aja. Kamu jangan cengeng, saya katakan seperti itu. Saudara yang kasih, yang membuat kita punya mental yang baik adalah dari kita sendiri. Mental kita dibentuk di mana? Mental kita dibentuk dari sudut kebenaran yang kita dengar, kebenaran yang Tuhan beri kepada kita, membuat mental kita mental yang baik, mental yang tangguh, tidak takut dan tidak cengeng menghadapi segala hal yang terjadi. Amin. Sehingga apa? Kita tidak akan mudah goyah. Kok dia begini? Ya sudah, bersyukur. Kok dia begitu? Ya bersyukur. Ya, orang Kristen diajarkan sama Tuhan Yesus itu bersyukur terus ya, bersyukur. Saudara yang kekasih, kemarin ini sedikit saya kesaksian. Sebelum yang ketiga, sedikit aja. Sebelum saya pulang di kongres kemarin, saya bertemu dengan seorang ibu yang saya lupa namanya dia, tertawa dengan saya. Aduh luar biasa, saya bilang gitu. Ini sedikit lucu, saya bilang gitu. Tapi saya diberkati. Jadi baru kenal. Dia ya mulai kenal sedikit. Dan saya juga, oh ya, oke, coba nanti kita sambung lagi. Ya. Karena kalau kita menghadapi hidup ini, kehadiran kita membawa orang itu bisa semangat ya, membawa kehadiran kita kepada orang lain, kita bisa membawa pengaruh, wah bisa semangat ya, luar biasa ya. Nah, saudara kekayaan Tuhan, kenapa kita bisa melakukan seperti itu? Karena kita mau hidup di dalam rencana Allah. Amin. Kita tidak menyalahkan si A, kita tidak mengeluh, kita tidak kecewa dengan situasi, dengan kondisi, tapi kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah sungguh ada dan Allah itu sungguh-sungguh nyata, luar biasa di dalam hidup ini. Inilah rencana agung itu, dan kita harus hidup di dalam rencana agung itu. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, kalau kita mau hidup berkelimpahan, hidup berkemenangan di dalam Tuhan, yang pertama saudara, kita hidup membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang kedua saudara, kita harus hidup di dalam rencana Allah yang terbaik dalam hidup kita. Yang ketiga saudara, kita harus punya iman. Yang ketiga, kita harus punya iman. Ayat ke-20 dan 21 saya akan membaca buat kita. Ibrani pasal 10. Kejadian pasal 50, saya akan membaca ayat 20 dan 21 sekali lagi. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ayat ke-22, adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Wow, haleluya. Yusuf hidup 110 tahun. Apakah ini bukan kemenangan yang Tuhan beri kepada Yesus? Saudara, Anda pada hari ini apakah bukan hidup yang berkelimpahan yang Tuhan beri? Saudara, Anda sampai hari ini adalah
keterbatasanmu. Dan saat engkau dicobai, saat engkau menghadapi kesulitan itu, aku akan menanggungnya. Karena aku yang berjanji adalah setia. Enak itu Tuhan. Makanya saya pernah diiming-imingi sama keluarga saya dulu, ya. Sudah, daripada kamu kurus kering begitu, makan juga enggak, ya. Iya, memang saya dibiayai sama mereka antara makan dan enggak. Dan badan saya itu betul-betul kurus, kering, dan badan saya bisa begini sudah menikah, saudara, karena bisa makan teratur. Ya, saya bisa makan dengan sewajarnya. Betul itu, saudara, saya alami. Kenapa? Karena orang Kristen betul-betul dibiarin. Ya, dibiarin, kalau kurus nggak boleh makan supaya saya cepat mati. Ya, itu betul-betul saya alami. Ya, dialami oleh saya. Dan mereka berharap mereka bisa tarik saya dan saya bisa masuk Muslim lagi. Tapi saya berkata tidak. Saya sekarang diberi apapun, ya, yang mengenyangkan perut saya, makan enak, rendang, daging ayam goreng, makan mungkin ada duit, saya nggak akan bisa. Saya bilang gitu. Wow, semakin mendiamkan saya. Sudah, silakan. Ya, ternyata Tuhan tuh nggak biarkan saya. Dan herannya saya, saudara, saya makan nggak makan, memang saya makan juga, ya. Tapi nggak seperti orang-orang makan teratur 3 kali. Itu saya enggak, ya. Tapi kok saya nggak sakit mah, itu saya pikir Tuhan Yesus bekerja menolong saya. Itu luar biasa, saudara. Itu luar biasa. Jadi iman, Yusuf memiliki iman. Amin. Saudara dan saya hidup harus punya iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus. Bahwa saudara bisa dipelihara, saudara bisa makan, saudara bisa sehat, saudara bisa kuat, saudara bisa berkualitas. Iman. Orang percaya hidup karena iman. Mari kita mengerjakan rencana Allah dengan iman yang teguh. Sadarlah bahwa Tuhan memelihara engkau. Amin. Sadarlah dan percaya bahwa Tuhan akan memberi makanmu, memberi sandalmu, memberi apa yang engkau perlu kepadamu. Itu adalah iman. Yusuf memiliki keyakinan yang besar kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak tinggalkan dia. Yusuf punya keyakinan yang besar luar biasa, bahwa Tuhan tidak membiarkan Yusuf kelaparan, Tuhan tidak membiarkan Yusuf lemah tak berdaya, Tuhan tidak membiarkan Yusuf betul-betul lemah, lunglai dan tidak ada harapan sama sekali. Tapi Tuhan sungguh luar biasa. Yusuf tetap eksis. Imannya luar biasa. Dia bisa bernyanyi. Kami memuji besar-Mu, hajat Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji besar-Mu, hajat Tuhan, hajat Tuhan. Yusuf punya iman kepada Yesus yang ajaib itu. Amin. Saudara harus punya iman kepada Yesus yang ajaib itu. Katakan amin. Kalau saudara hari ini berkata, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan. Kalau hari ini aku berkata, Engkau sumber kekuatan, setiap hari aku akan kuat melewati setiap kesulitan. Kalau engkau hari
saat engkau keluar dari tempat ini, engkau dijaga. Malaikat-malaikat Allah yang berkemah di sekeliling engkau ada di sana. Itu firman Tuhan berkata, setiap anak-anak Tuhan ada dikelilingi malaikat-malaikat Allah berjaga-jaga terhadap engkau dan nyawa ragamu. Enak gak jalan dengan Tuhan? Enak, saudara. Saya sudah mengalami jalan Tuhan itu enak luar biasa. Saya bahagia luar biasa jalan dengan Tuhan. Yang membuat saya betul-betul, wah, hanya pribadi ini yang menggetarkan jiwa saya. Nggak ada pribadi lain. Saya pernah ngobrol sama Mama Ajra waktu baru kenal dulu. Gimana? Oh, sama mana? Aku dulu juga di seberang. Aku juga nggak mau banyak. Aku nggak mau balik Islam. Oh, sama kita. Tapi biasa, saudara, karena kita sudah merasakan luar biasa, luar biasa. Kejarlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Kejarlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Gak pernah saya dikecewakan sama Tuhan. Walaupun saya menghadapi badai hidup seberat apapun, selalu Tuhan tuh membuka jalan saat saya gak ada kekuatan buat saya. Yusuf menjadi berkat bagi saudaranya. Apakah engkau mau menjadi berkat? Kemenangan yang saudara dan aku miliki hari ini ada 3 hal, yaitu mari kita hidup dengan hal-hal yang bernilai baik. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kepada kebaikan kepada orang-orang yang mungkin menyakiti engkau. Bertindak yang gak senonoh, bertindak yang gak sesuai dengan etika sekalipun, balaslah mereka dengan tunduk kepada otoritas Allah Bapa Surgawi. Yang kedua, saudara, mari kita hidup dalam rencana Allah yang agung, sehingga langkah-langkah saudara akan tetap tenang, tidak dikuasai dengan kekhawatiran, tidak dikuasai dengan tekanan yang menghimpit, tapi dikuasai oleh kasih Bapa. Yang ketiga, kalau kita mau hidup berkelimpahan dalam Tuhan, hidup berkemenangan dalam Tuhan, milikilah iman tiap-tiap hari. Berjalan dengan iman, berjalan percaya dengan Yesus, bahwa Dia sungguh baik. Amin. Mari kita berdoa. Saya rindu kita semua naikkan pujian kepada Tuhan sambil mengiring Yesus. Pujian ini menguatkan saya sejak saya berkeputusan untuk menjadi orang Kristen, orang percaya pada Yesus. Maka sampai hari ini itu selalu mengiang di dalam raga saya, mengiang di dalam jiwa saya. Yesus itu yang terindah di dalam hidup kita. Satu-satunya pribadi yang sangat sempurna, ajaib. Aku memerlukan
Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami boleh belajar dari hamba-Mu Yusuf ya Tuhan, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, untuk percaya kepada rencana-rencana Tuhan, bahwa hidupnya adalah bagian daripada kehendak Allah, dan hidup dalam iman. Ajar kami Tuhan, supaya kami boleh hidup berkemenangan seperti Yusuf. Kami boleh berjalan di tengah-tengah dunia yang jahat, dunia yang gelap, untuk kami boleh hidup berkemenangan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, segala puji, hormat, syukur kami serahkan. Kami kembalikan kepadamu ya Allah yang mempunyai firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan.